Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ayah. Hadirin hadirat ihwati iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat dan karunia hidayah darinya, kita dapat berkumpul, bermuajahah dan bersilaturahim tiada lain dalam rangka bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dalam bentuk amalan ibadah, yaitu ibadah thalabul ilmi. Biasanya kalau siang hari begini enaknya ngapain, Bu? Ngaguher, ngagoler. Apalagi kondisi cuacanya cukup dingin. Tapi alhamdulillah kita semuanya mampu melangkahkan kaki kita ke tempat yang dimuliakan oleh Allah di dalam masjid ini. Mudah-mudahan niatnya ikhlas karena Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mencari ilmu agama itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Naon dalilna? Tuh pas ditaros dalil majol ngahulang. Dalilnya ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan kedudukan hadisnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu agama itu adalah faridatun, kewajiban, ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam. Dalam hadisnya ada lafaz ala kulli. Fi lughatil arabiyah, dalam bahasa Arab, lafaz kullu maknanya li jami'il a'ja, untuk menunjukkan keseluruhan bagian. Berarti kewajiban mencari ilmu agama apakah kewajiban bagi bapak-bapak saja atau bagi ibu-ibu saja? Kedua-duanya. Apakah mencari ilmu agama adalah kewajiban bagi para jamaah atau para kiai? Dua-duanya. Jangan punya anggapan seseorang disebut ajengan, disebut kiai, disebut ustadz, disebut ulama, lantas mereka berhenti mencari ilmu agama. Tidak. Bahkan kalau kita perhatikan para ulama terdahulu, Masya Allah, luar biasa semangat mereka di dalam bertalabul ilmi. Bahkan mereka rela menempuh ribuan kilometer untuk mendapatkan penjelasan tentang Al-Quran dan untuk mendapatkan penjelasan tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menempuh berapa kilometer? Ribuan kilometer. Cik bapak ibu ti bumi kayak tempat sabara ribu kilometer. 0, ada yang paling jauh di sini? Ini Masya Allah, Kang Hajinya di Banjaran. Pang tebihna.
Nah, kenapa para ulama terdahulu, Masya Allah, luar biasa semangat mereka di dalam bertalabul ilmi? Karena mereka sadar mencari ilmu agama hukumnya wajib. Dan siapapun yang mencari ilmu agama, maka Allah janjikan ditinggikan derajatnya di dunia juga di akhirat. Yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Contoh Pak Bu, dulu ada salah seorang ulama namanya Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Siapa namanya? Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Kalau nama orang Arab memang agak susah untuk disebut. Beda jeung nami orang Sunda, Kang Asep, Kang Ujang, Sadi, Agus. Kan gampang ya. Punten di dia ya namina Kang Asep. Oh iya. Nah, hadirin hadirat iman rahimakumullah. Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas, beliau ketika lahir Allah Azza wa Jalla takdirkan fisiknya pendek. Fisiknya apa? Pendek, kerdil. Kulitnya berwarna hitam pekat. Bahkan disebutkan lehernya sengkep alias pendek, sehingga seolah-olah kelihatan tidak punya leher. Bahkan hidungnya abtosam minan nubah, lebih pesek daripada lebah. Sampai-sampai hidungnya hampir-hampir enggak kelihatan. Urang mah alhamdulillah najan pesek oke masih tingali. Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas, fisiknya pendek, berkulit hitam pekat, lehernya sengkep, hidungnya pesek. Beliau ketika kecilnya selalu dihina, dicemooh oleh orang-orang lain. Tapi luar biasa ibundanya Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Kata ibunya memberikan nasihat, la taniya bitalabil ilmi fa innahu yarfa'uk. Wahai anakku, janganlah pernah kamu meninggalkan mencari ilmu agama, karena dengan ilmu itulah Allah akan mengangkat derajatmu. Subhanallah. Ini nasihat yang luar biasa. Ternyata nasihat itu didengar, disimak dengan sebaik-baiknya oleh Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Lalu beliau benar-benar rajin bertalabul ilmi. Di usia 10 tahun beliau sudah hafal 30 juz Al-Quran. Di usia berapa? 10 tahun. Kita sekarang sudah hafal berapa juz? Aitawe Ustadz, juz strawberry, juz mangga. Alhamdulillah, yang penting ikhtiar mempelajari dan mengamalkan Al-Quran sembari menghafal sedikit demi sedikit. Nah, setelah usia 10 tahun hafal Quran, beliau di usia 20 tahun diangkat jadi Hakim Agung Kota Mekah. Masya Allah. Yang dulunya suka menghina Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas, mereka gak berani menghina beliau. Karena luhurnya ilmu agama yang dimiliki oleh beliau. Dan begitu luar biasanya beliau di dalam menetapkan hukum secara adil. Tuh geningnya, ku ilmu agama dan keimanan oleh Allah diangkat derajatnya di dunia, juga nanti akan diangkat derajatnya di mana? Di akhirat.
diangkat derajatnya di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan orang-orang yang senang berthalabul ilmi niatnya karena Allah, maka akan dimudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Ibu ingin masuk surga atau tidak? Ingin masuk surga. Dan untuk masuk surga butuh ikhtiar. Di antaranya Nabi menyebutkan majelis ilmu, majelis ta'lim itu adalah taman-taman surga yang ada di dunia. Jadi ayeuna teh urang nuju ngempel di taman surga. Itulah muqaddimah. Naon Pak Bu? Muqaddimah, pendahuluan heula we. Memotivasi kita untuk apa? Istiqomah, bersemangat berthalabul ilmi sekalipun kondisi cuaca sedang musim hujan. Insyaallah mudah-mudahan dengan semangat berthalabul ilmi Allah angkat derajat kita dan Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga. Nah, hadirin hadirat iwati iman rahimakumullah. Apa judul kajian kita hari ini? Bahaya riya di dalam diri seorang muslim. Pembahasan berkaitan dengan bahaya riya di dalam berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama, di antaranya masuk pada pembahasan tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs. Pak Bu, apa arti tazkiyatun nafs itu? Tazkiyah mensucikan. Nafsun jiwa, berarti tazkiyatun nafs apa artinya? Mensucikan jiwa. Kira-kira tazkiyatun nafs itu baik atau buruk? Baik atau buruk, Bu? Halo, Araya? Alhamdulillah. Saya melihat wujud tanpa suara. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi tazkiyatun nafs itu baik apa buruk? Baik. Naon dalilna? Nah, Ustaz teh meuni reata tanya bab dalil. Kan apapun mesti didasarkan pada dalil. Dalilnya banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya ada di dalam Al-Quran surah Al-A'la di ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh telah beruntung siapapun yang tazkiyatun nafs atau mensucikan jiwa. Nah, di dalam ayat ini oleh Allah tabaraka wa ta'ala disebut dengan kalimat qad aflaha, sungguh beruntung. Artinya Allah memuji siapapun yang melakukan tazkiyatun nafs. Artinya tazkiyatun nafs itu baik atau buruk? Berarti tazkiyatun nafs itu baik, terpuji karena dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada firman Allah di dalam ayat yang lain, yaitu di dalam Al-Quran surah An-Najm di ayat ke-32. Surah apa, ayat berapa? An-Najm ayat 32. Di tengah-tengah ayatnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Maka janganlah kalian tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs. Fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kalian mensucikan jiwa. Oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayatnya menggunakan la nahiyah, berarti larangan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan larangan, fala tuzakku anfusakum. Berarti tazkiyatun nafs itu baik atau buruk?
Nah jadi robah. Dalam ayatnya Allah menyampaikan apa tadi? Larangan. Berarti tazkiyatun nafs baik atau buruk? Tergantung. Apa jawabnya? Tergantung. Tergantung apanya? Tergantung jenis tazkiyatun nafsnya. Tidak mungkin ayat di dalam Al-Quran satu sama lain saling bertentangan. Tidak. Satu sama lain di dalam Al-Quran saling menjelaskan. Dan kita mesti yakin akan kebenaran Al-Quran. Nah, Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan tentang tazkiyatun nafs, lalu menukil dua ayat ini, dan beliau menjelaskan tazkiyatun nafs itu ada dua. Ada berapa? Ada dua. Satu, ada tazkiyatun nafs yang terpuji. Yang kedua, ada tazkiyatun nafs yang tercela. Apa bedanya yang terpuji dengan yang tercela? Beliau menyampaikan tazkiyatun nafs yang terpuji, inilah yang dijelaskan dalam Quran surah Al-A'la ayat ke-14. Yaitu tazkiyatun nafs yang diiringi dengan bukti nyata. Artinya ada keselarasan antara hati, lisan, dan perbuatan. Sedangkan tazkiyatun nafs yang tercela, yaitu tazkiyatun nafs yang hanya omdo alias omon-omon. Omong doang. Artinya klaim merasa dirinya paling suci, merasa dirinya paling baik dibandingkan orang lain. Itu dilarang di dalam Islam. Dan ini hakikatnya belum termasuk dalam kategori tazkiyatun nafs. Nah, hadirin hadirat ihwati iman rahimakumullah. Maka kita mesti menjaga diri dari perbuatan riya. Karena riya adalah penyakit hati. Tapi ingat, menjaga diri dari perbuatan riya bukan hanya sekedar omong doang. Bukan hanya sekedar teori. Tetapi mesti merealisasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan beres kajian kita di siang hari ini, kita semuanya bisa berupaya mencegah diri kita dari bahaya riya. Nah, hadirin hadirat ihwati iman rahimani wa rahimakumullah. Tadi disebut bahaya riya. Berarti riya itu bahaya apa tidak? Bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini sanadnya hasan. Di antaranya dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Bulughul Maram, ada di dalam bab akhlak yang tercela. Disimpan dalam kitab apa? Bulughul Maram. Dari tadi saya sampaikan nama ulama, ya, nama kitab. Kenapa? Agar kita sering mendengar nama para ulama. Karena di kita ini banyak umat Islam lebih sering mendengar nama artis dibandingkan nama ulama. Cik bapak-bapak, ibu-ibu lebih sering mendengar nama Ibnu Hajar Al-Asqalani apa Rhoma Irama? Rhoma Irama. Ibu-ibu lebih sering mendengar nama seorang sahabiah namanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha atau Lesti Kejora. Tuh pannya. Bahkan kalau artis urusan kehidupannya saja tahu persis.
Nepikeun kapanasaran. Nah, nya cenah si Lesti bente cerai jeung sabu Bilar tuh geuning apa? Nah, hadirin hadirat iman rahimani wa rahimakumullah. Tapi banyak di antara umat Islam, jangankan ditanya tentang para ulama, ditanya tentang keluarga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak yang tidak tahu. Cik Bapak Ibu, ari putra putri Rasulullah jumlahnya ada berapa? Ada berapa? Ada 7. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Bade dipapai mangga. Berapa Bu? Laki-laki ada 4, perempuan 3. Berarti jumlahnya berapa? Sebutkan namanya berurutan. Tabab eta mah deui wae. Satu siapa namanya? Qasim. Sehingga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan sebutan Abul Qasim. Bapaknya Qasim. Yang kedua Zainab. Yang ketiga Ruqayyah. Yang keempat Ummu Kulsum. Yang kelima Fatimah. Yang keenam Abdullah. 6 anak ini lahir dari istri Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Lalu Nabi juga memiliki anak dari istrinya yang bernama Maryah Al-Qibtiyah, namanya Ibrahim bin Muhammad. Cik ari istri Nabi aya sabaraha? Ada berapa? Ada 11. Berapa istri Nabi yang masih hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Sabaraha Bu? Keun da ari pangaosan mah komo siang mah kudu tanya jawab. Bilih ningal mau balik jol ngaleutikan. Leus we ngaleungit gitu. Hari uang sim kuring mah. Tapi insya Allah di jamaah di Masjid Al-Hikmah mah tidak sama atau tidak jauh beda? Tidak jauh beda. Nah, hadirin hadirat iman rahimani wa rahimakumullah. Istri Nabi yang tetap hidup setelah Rasulullah wafat ada 9. Lalu istri Nabi yang wafat sebelum Nabi wafat ada 2. Di antaranya siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Tuhnya janten penting kita mengenal, meneladani keluarga Nabi, diantaranya mengetahui tentang keluarga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya sebutkan beberapa kali nama sahabat, nama ulama, minimal kita sering apa? Mendengar dibandingkan nama artis. Nah, hadirin hadirat iman rahimani wa rahimakumullah. Tadi hadisnya riwayat Imam Ahmad. Ada dalam kitab Bulughul Maram. Di dalam bab akhlak tercela. Lalu hadisnya sanadnya hasan. Nah, sahabat yang meriwayatkan hadisnya namanya Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahwapa ma akhafu alaikum as-sirqul asghar ar-riya'u. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, inna ahwapa ma akhafu alaikum, sesungguhnya yang paling aku takuti, yang paling aku khawatirkan ada pada diri kalian, ada pada umatku, as-sirqul asghar, yaitu syirik kecil, ar-riya'u, berupa riya. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kekhawatiran
terjangkitnya penyakit ria pada diri umat Islam. Kalau beliau mengkhawatirkan perkara tersebut, berarti ria itu bahaya apa tidak? Bahaya. Kita kaji hadisnya per kalimat. Di awal matan atau redaksi hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan inna ahwafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takuti terhadap kalian atau terhadap umatku. Berarti Nabi sayang apa tidak kepada umatnya? Beliau sayang, cinta kepada umatnya. Beliau tidak ingin ada di antara umatnya yang terjerumus masuk ke dalam siksaan api neraka. Beliau tidak ingin ada di antara umatnya yang tidak masuk surga. Beliau cinta sayang kepada umatnya. Ada orang tua lalu diberitahukan oleh saudaranya, Pak, Bu, anak bapak dan ibu barusan kecelakaan. Lalu orang tua itu bilang, Alhamdulillah, maut ente eta budak. Ada tidak yang seperti itu? Mungkin ada. Tetapi kalaupun ada, berarti menunjukkan orang tua itu sayang atau tidak kepada anaknya? Tidak sayang kepada anaknya. Orang tua yang sayang kepada anaknya, ketika diberitahukan oleh saudaranya, bapak ibu tadi putra ibu kecelakaan, maka dia akan mengatakan, innalillah. Di mana dia kecelakaan? Bagaimana kondisinya sekarang? Apa enggak apa-apa? Dia mengkhawatirkan, dia takut anaknya. Kenapa? Kenapa? Berarti orang tua yang sayang kepada anaknya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis ini, inna ahwafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan, aku takut apabila ria terjangkit pada diri umat Islam. Berarti Nabi sayang apa tidak? Nabi sayang kepada umat Islam. Maka kita pun ya mesti mencintai dan menyayangi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat Pak Bu, mencintai Nabi bukan hanya sekedar omong doang, tapi mesti dibuktikan. Apa bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ikuti sunnahnya. Atiullah, taatilah Allah, yaitu ikutilah Al-Quran. Wa atiur rasulah, dan taatilah Rasul, maksudnya ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti cinta kepada siapa? Kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat ihwati iman rahimakumullah. Rasulullah dalam hadis ini menyampaikan inna ahwafa ma akhafu alaikum. Ini di hadapan siapa? Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takuti di antara kalian. Maksudnya beliau bersabda di hadapan siapa? Di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum. Kita tahu para sahabat radhiyallahu anhum, beliau adalah orang-orang yang memiliki keimanan level tinggi atau rendah? Level tinggi. Para sahabat adalah generasi yang terbaik, generasi emas, generasi terbaik umat Islam. Kita tahu sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tahu sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu sosok Utsman bin
Affan. Kita tahu sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan mereka disebut oleh Nabi sebagai ahli surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Mereka dijamin pasti masuk surga. Tapi Rasulullah masih khawatir para sahabat terjangkiti penyakit riya. Apalagi kita yang belum dijamin pasti masuk surga, belum dijamin pasti terhindar dari siksaan api neraka. Berarti mungkin atau tidak kita terjangkiti penyakit riya? Sangat mungkin. Tapi insya Allah kalau hadir ngaji ke sini tidak ada satupun yang riya ya. Alhamdulillah. Nah hadirin hadirat ihwati iman rahimani wa rahimakumullah. Lanjut. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu menyampaikan apa yang dikhawatirkan oleh beliau, yaitu asyirkul asghar ar-riya, syirik kecil berupa riya. Di sini ada yang namanya riya itu. Wah ya. Subhanallah. Ustadz nami abi meni disebat-sebat wae sananya. Kade sanes riya, neng riya sanes. Nah hadirin hadirat ihwati iman rahimakumullah. Rasul menyebut dengan kalimat asyirkul asghar ar-riya. Berarti syirik itu ada macam-macamnya dan syirik itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Apa bedanya syirik besar sama syirik kecil? Di antara perbedaannya kata para ulama, kalau syirik besar menyebabkan orang yang melakukan kesyirikan tersebut, maka seluruh amalnya itu hangus, hilang atau dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh amalnya. Bagi siapa? Pelaku syirik besar. Ada orang yang usianya 70 tahun. Dia sudah haji 5 kali. Berapa? 5 kali. Gelar nage sanes Pak Haji, tapi Pak Haji plus 5. Hajinya berapa kali? 5 kali. Salatnya sudah 60 tahun. Ibadah saumnya sudah 60 kali di bulan Ramadan. Berarti 60 bulan. Lalu di usianya 71 tahun, dia melakukan kesyirikan berupa syirik akbar, syirik besar. Maka amalannya selama 60 tahun lebih itu hangus. Pahalanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi apa tidak? Sangat rugi. Jadi kalau syirik akbar itu menghapus seluruh pahala dari amalan perbuatan yang dia lakukan semasa hidupnya. Dalilnya ada di dalam Quran surah Al-An'am. Ari Al-An'am teh surah kasabaraha? Berapa bu? Ke-6. Kalau surah ke-6 kan masih deet ya. Pira kue itu apa? Baheula sim geuring sok diajar ku pun guru nuju dinia ngapalkeun nami-nami surat, nomor surat, tata letak surat, bari dinyanyikeun nepikeun ka inget gitu nya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisaul, Maidah, Al-An'amul, A'raf. Sok teraskeun Bu. Nah ngahulang.
Asa gitu lah Ustaz. 114 surah pilih panjang teuing. Al-An'am surah ke berapa? Surah ke-6. Ada di ayat 88 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau asraku lahabata anhum ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekiranya mereka melakukan kesyirikan. Kesyirikan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah syirik akbar. Maka nu ya'malun lahabata anhum ma kanu ya'malun. Maka Allah akan melenyapkan pahala seluruh amalan yang mereka kerjakan. Rugi apa tidak? Rugi. Umpamanya usianya sudah 70 tahun, mulai ibadah di usia 10 tahun, 60 tahun ibadahnya hangus karena melakukan kesyirikan. Ini syirik besar. Apa bedanya dengan syirik kecil? Kalau syirik kecil adalah menghapus pahala dari amalan yang kemasukan syirik kecil tersebut. Berarti tidak menghapus seluruh amalannya. Contoh Pak Bu, tadi pagi kita sholat subuh, lalu tadi sholat duhur. Alhamdulillah subuh dan duhurnya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas nanti sholat asar, ternyata ketika sholat asarnya muncul riya, mengharapkan pujian dari orang lain. Maka sholat asarnya dapat pahala apa tidak? Tidak dapat pahala. Lalu bagaimana dengan sholat subuh dan sholat duhurnya? Hangus tidak pahalanya? Tidak hangus. Itu bedanya syirik besar dengan syirik kecil. Nah hadirin hadirat ikhwat iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi hati-hati dengan riya, karena riya bisa menghapus pahala amal soleh yang kita lakukan. Apabila kemasukan apa? Riya, maka tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah, berarti riya itu bahaya. Alasannya yang pertama apa? Yang pertama apa? Ikan sudah dijelaskan tadi. Karena termasuk syirik. Sekali lagi, riya itu bahaya. Kenapa? Karena termasuk syirik. Dan dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dia bertobat dengan taubatan nasuha. Ini bahayanya riya. Dia termasuk melakukan perbuatan syirik, yaitu asyirkul asgar, syirik kecil. Yang kedua, kenapa riya itu bahaya? Karena dari riya bisa menimbulkan berbagai penyakit-penyakit hati yang lainnya. Di antaranya apa Bu? Penyakit ujub atau sombong. Dari riya akan lahir ujub, berbangga-banggaan dengan dirinya sendiri. Lalu ketika dipuji oleh orang lain, sombongnya luar biasa. Sedangkan orang yang sombong tempatnya di mana? Di neraka. Jangankan nunggu sombong stadium akut, stadium 4. Kesombongan itu apabila ada pada diri seorang muslim, sekalipun sombongnya hanya sedikit, maka bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yadkhulul jannah," tidak akan masuk surga. Kalau tidak masuk surga, ya pasti masuknya ke mana? Ke neraka. La yadkhulul jannah. Siapakah mereka? Dalam hadis ini Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, "Man kana fi qalbihi misqalu darratin min kibrin." Barang siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan sekalipun hanya seberat biji sawi. Jadi kata Nabi, orang yang sombong sekalipun sombongnya seberat biji sawi, sekalipun sombongnya sedikit, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Apalagi kalau sombongnya kebangetan. Baru beli cincin gelang emas itu sombongnya apa? Kebangetan. Stadium akut. Jadi sombong itu yang gak perlu nunggu stadium akut, tidak perlu nunggu stadium akhir. Sekalipun ada sedikit kesombongan di dalam diri seorang muslim, bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Berarti ria itu bahaya apa tidak? Bahaya. Karena dari ria bisa melahirkan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Bu, kalau kita punya penyakit hati dibiarkan atau kita obati? Ya mesti diobati. Kalau ada di dalam hati penyakit, jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan hatinya sakit-sakit, maka akhirnya hatinya akan menjadi mati. Qalbun mayyit. Dan orang yang hatinya sudah mati, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tetapi hatinya tidak mau dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya biasanya orang yang punya penyakit hati sulit dinasehati. Kecuali ya kalau Allah membukakan hati manusia tersebut untuk dapat apa? Hidayah. Kadang kita punya penyakit hati, bersihkan. Jangan dibiarkan. Kadang dalam hati muncul iri hati, hasad atau dengki. Tekaup ningali tatangga kenging kabungah jol ngadadak gering, Pak. Ningali tatangga meuli kulkas anyar jol ngadadak panas tiris. Nepikeun ka dikerok dina tonggongna nu kaluar tulisan kulkas. Kan kitunya karakter jalma anu iri hati atau dengki. Ini contoh penyakit hati. Nah, hadirin hadirat ihwati iman rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga. Yang keberapa? Ketiga. Kenapa ria itu bahaya? Tadi satu, karena termasuk syirik. Yang kedua, melahirkan penyakit hati yang lainnya. Di antaranya ujub dan sombong. Yang ketiga, kenapa ria itu bahaya? Karena ria itu tidak sesuai dengan tujuan ibadah. Tidak sesuai dengan apa? Tujuan ibadah. Pak, Bu, tujuan ibadah itu apa? Apa arti ibadah? Ada hadiahnya tidak panitia? Oh, tidak ada. Yang bisa menjawab silakan nanti bisa umroh plus Palestina ke Masjidil Al-Aqsa. Minta ke suaminya. Bu, apa arti ibadah itu? Sering kan ya mendengar kata ibadah. Bahkan tadi pun disebutkan berkali-kali kalimat
ibadah. Cik ibadah secara bahasa apa artinya? Mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang lain? Al-ibadah, ibadah itu secara bahasa artinya al-khudu'u wa tadalulu. Tunduk patuh berserah diri atau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang-orang yang beribadah kepada Allah, apabila semakin banyak ibadahnya, mestinya semakin merendahkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla dan merendahkan hatinya di hadapan manusia yang lain. Bukan begini, dia semakin banyak ibadahnya tetapi semakin sombong. Sesuai tidak dengan tujuan ibadah? Tidak sesuai. Semakin baik ibadahnya tapi tetap ada penyakit hati, ria. Sesuai tidak dengan tujuan ibadah? Tidak sesuai dengan tujuan ibadah. Sehingga nanti ibadahnya pun tertolak, tidak dapat pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa ria bahaya. Hadirin hadirat ihwati iman rahimakumullah. Itu poin keberapa? Satu tadi menjelaskan tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs. Yang kedua tentang kekhawatiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat Islam terjangkiti penyakit ria. Yang ketiga, ria itu bahaya karena ada alasannya. Alasannya tadi satu termasuk syirik. Yang kedua, karena bisa melahirkan penyakit hati yang lainnya. Yang ketiga, tidak sesuai dengan tujuan ibadah. Berarti sekarang poin yang keberapa? Poin yang keempat. Kajian kita ada 10 poin. Ada berapa? Tapi tos sajam geningnya. Masya Allah. Orang berkuik we lahnya minimal hiji deui we atuh. Nu 5 deui mah angke we di episode yang lain gitu nya. Poin yang keempat. Keempat kelima tadi teh? Oh ya, keempat. Apa dampak buruk ria di akhirat? Kalau tadi kan ria bahaya alasannya bla 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 tadi disampaikan. Nah sekarang ria itu memberikan efek baik atau efek buruk? Efek buruk. Dampaknya negatif. Tidak hanya nanti di akhirat juga di dunia. Ya akan kita bahas dampak buruk di mana? Di akhirat. Minimal ada 2. Ada berapa? Ada 2. Di catatan para ulama ada 8. Ada berapa? Kurang bahas we 2-nya 2 we. Nah hadirin hadirat ihwati iman rahimani wa rahimakumullah. Dampak buruk nanti di akhirat bagi orang-orang yang ria, satu, dia akan mengalami kebangkrutan di akhirat. Orang-orang yang ria nanti di akhirat apa? Bangkrut. Apa maksudnya bangkrut? Dia banyak beramal saleh tetapi tujuannya ria, tidak lillahi ta'ala. Dapat pahala apa tidak? Capek gawe teka pakai alias bangkrut. Tidak dapat apa? Naon dalilna? Anggur sana naon dalilna? Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat siapa? Imam Muslim. Juga ada di dalam riwayat Imam Ahmad. Termasuk dalam hadis yang tadi kita bahas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, nanti di akhirat para pelaku ria akan dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla,
Lalu Allah akan berfirman di hadapan mereka, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian sok kadar itu kepada orang-orang yang dulu ketika di dunia kamu riyai. Maksudnya apa? Kamu mengharapkan pujian dari orang-orang tersebut. Sok kadar itu. Artinya dicampakkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian mengharapkan pujian dari mereka. Lalu Allah berfirman, "Fanzuru hal tajiduna indahum jaza?" Apakah kalian mempunyai pahala dari mereka? Maksudnya apa? Sok kadar itu arindit kepada orang-orang yang dulu kalian mengharapkan pujian dari mereka, apakah mereka bisa memberikan pahala? Bisa apa tidak? Tidak bisa. Maksudnya apa? Allah enggan memberikan pahala kepada mereka. Allah hapus pahala amalan riya mereka. Allah campakkan mereka. Allah suruh sok kadar itu arindit kepada orang-orang yang kalian mengharapkan pujian bagi mereka, dari mereka. Ini dahsyatnya dampak riya. Satu apa tadi? Bangkrut di akhirat. Karena ibadahnya gak dapat apa-apa dari Allah. Yang kedua, apa dampak buruk riya di akhirat? Yaitu akan dimasukkan ke dalam siksaan api neraka, bahkan di golongan yang pertama itu. Jadi termasuk terancam orang-orang yang pertama kali masuk neraka. Jadi orang-orang yang melakukan riya akan masuk ke dalam neraka, termasuk golongan yang pertama. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim. Jelas hadisnya sahih. Dulu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwalan nasi yaqda yaumal qiyamah." Sesungguhnya ada orang-orang yang pertama kali akan dihukum, dicebloskan ke dalam neraka pada hari kiamat. Siapakah mereka? Nabi menyampaikan, yang pertama, ada orang yang mati di medan perang. Mati di medan perang. Lalu Allah Azza wa Jalla bertanya di hadapannya, amil tapiha, sebutkan apa amalmu. Lalu dia mengatakan, qataltu bika hatas tashattu, saya berperang di jalanmu wahai Allah, karenamu wahai Allah, sehingga aku mati syahid. Cik, apa jawaban Allah? Qala, Allah menjawab, kadabta, kamu bohong, kamu dusta. Lalu Allah menyebutkan, walakinnaka qatalta li'an yuqala jari'un. Sesungguhnya kamu berperang lalu mati dalam peperangan, tujuannya karena ingin disebut sebagai pejuang. Tuh. Artinya tujuannya riya. Maka Allah menyebutkan, memerintahkan kepada malaikat, summa umira bihi fashida ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian malaikat disuruh menyeret wajahnya. Wajahnya diseret di atas tanah yang ada bebatuan yang tajam-tajam. Berarti mukanya rusak apa tidak? Hancur. Hatta ulqiya finnar, sampai dimasukkan ke dalam siksaan api neraka. Tuh. Ada orang yang berjihad tapi tujuannya ingin dipuji
dikenang sebagai pejuang. Yang kedua, ada orang yang Allah Azza wa Jalla karuniakan ilmu, dia rajin bertolabul ilmi, lalu dia mengamalkan ilmunya dan dia pandai membaca Al-Quran. Lalu Allah berfirman, "Pama amil tapi hasok sebutkeun amal anjeun." Qala maka orang itu mengatakan, "Aku mempelajari ilmu dan aku mengamalkannya, wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Quran karenamu wahai Allah Subhanahu wa taala." Apa jawab Allah? Qala Allah menjawab, "Kadabta, kamu dusta." Lalu Allah menyampaikan, "Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'aliman wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari." Engkau belajar ilmu agama tujuannya ingin dipuji, disebut sebagai orang alim. Kade sanes alim bahasa Sunda. Dan engkau baca Al-Quran, ternyata tujuannya ingin dipuji-puji, disebut sebagai qari. Maka Allah menyebutkan, "Hei malaikat, seretlah wajahnya dan masukkan ke dalam api neraka." Tuh. Jadi kade bertolabul ilmi, niatnya bukan mengharapkan pujian dari orang lain, tapi lillahi ta'ala. Termasuk baca Quran, mempelajari Quran juga lillahi ta'ala. Terakhir Pak Bu, dalam hadisnya disebutkan, yaitu orang yang bersedekah. Lalu ditanya, dia mengatakan saya bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Allah jawab, "Kadzabta, kamu berdusta. Kamu bersedekah karena ingin disebut orang yang dermawan." Jadi lamun bersedekah teh hayang disebut-sebut we namina teh. Kalau tidak disebut, kesel bahkan marah. Pokoknya mah moal nyumbang ka Masjid Al-Hikmah lamun teu ditulis ke dina sepanduk nama saya pensedekah di masjid ini. Oh, itu. Ah, itu kan ria ya. Maka Allah menyebutkan, "Hei malaikat, seretlah mukanya dan jebloskanlah ke dalam api neraka." Itu dampak buruk ria di mana? Di akhirat. Itulah 5 pembahasan berkaitan dengan bahaya ria. Sesana angkewe di episode yang lain gitu ya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat bagi kita sekalian. Terutama menjadi dorongan motivasi agar kita menjaga diri dari perbuatan ria. Karena ria itu bahaya, dampaknya mengerikan. Hati-hati dengan ria ya. Nah hadirin hadirat iwati iman rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Bahkan waktunya mestinya 1 jam, ini lebih 15 menit. Tidak apa Bu? Tidak mengapa ya. Insyaallah. Naik sado kaleuwi panjang, kudanya guguru bugan. Pidato tong panjang-panjang, bilih Bapak Ibu narundutan. Sakitu we nya nu tiasa didugikeun. Saya akhiri dengan membaca kalimat doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.